saya merasa terkhianati, tersakiti. Hah, kenapa? Orang-orang yang udah effortnya tuh habis-habisan untuk kuliah, untuk sekolah. Ada yang nyediain jasa bikin ijazah 2 hari jadi. IPK-nya minta berapa silahkan. Mau lulus dari kampus mana tahun berapa silahkan. Bahkan ada yang dijual di Lazada. Jasa ijazah terpercaya. Nah ini ijazah-ijazah ini tuh dijual. Iya, tapi maksudnya ini dari kampus mana gitu loh. Kita kasih solusi. Pak Guru Gembul, mantap. Mampir lagi sini akan bongkar oknum-oknum sang penjual ijazah palsu. Wih. Ya, ini waktu yang tepat nih bagi Anda karena Anda kan memang fokus sekali di dunia pendidikan. Iya, dan saya merasa terkhianati, tersakiti. Hah? Kenapa? Iya, karena ijazah-ijazah palsu ini. Jadi ijazah palsu itu kan orang-orang yang udah effortnya tuh habis-habisan untuk kuliah, untuk sekolah, untuk dapat ijazah. Ada yang nyediain jasa bikin ijazah 2 hari jadi. IPK-nya minta berapa silahkan. Mau lulus dari kampus mana tahun berapa silahkan. Mana beritanya? Emang iya ada ya? jadi- Itu penipuan kali. Enggak, Ini orang oknum ngerusak apa ya situasi di dunia pendidikan kita. Sejak 15 tahun yang lalu ini tuh udah marak. Oke. Tapi 3 tahun terakhir itu mereka terbuka terang-terangan pasang iklan di internet. Masa? Jadi Terus gini lah, kita bikin solusi. Jangan dulu yang ini. Coba bikin mana berita? Google baru buka. Nah, sekarang gini ya. Coba ya. Jasa ijazah. Oke. Nih, lihat. Ini laman pertama. Sampai bawah lihat. Semuanya yang jual ijazah palsu. Di laman pertama semua, laman kedua, ketiga semuanya ijazah palsu. Ini dijual tuh. Alamatnya jelas, apanya jelas. Coba ke atas. Bahkan ada yang dijual di Lazada. Tuh. Jasa ijazah terpercaya. Nah, ini ijazah-ijazah ini tuh dijual. Iya, tapi maksudnya ini dari kampus mana gitu loh. Alamat ini ya coba. Nggak, ini alamatnya si orang yang Coba, penjual sebentar. jasa ini kan? Alamatnya Kota Bengkulu, lokasi di Gading Cempaka Kota Bengkulu, bla 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 bla. Bingung cari kerja tapi nggak punya ijazah, pernah kuliah tapi putus di jalan. Pengen dapat ijazah yang terpercaya, kami hadir membantu kesulitan Anda masalah ijazah. Tuh, harga ijazahnya tuh SMK 4 juta, SMA 5 juta. Itu dijual gratis di situ. Bukan dijual di situ wisuda kualitas yang kami berikan. Ijazahnya resmi katanya. Tapi masa kalau resmi nggak dikeluarkan dari kampus tapi dikeluarkannya sama dia, kan aneh. Lihat, asli terdaftar, aman untuk jadi CPNS, TNI, Polri. Oke. Nah, itu dan coba enggak sebentar. Turunin. Nomor 4 poinnya apa? Kita boleh menentukan IPK yang kita inginkan. Kita boleh menentukan universitas yang diinginkan. Kita nembak aja mana. Mau UI, mau UGM, dia mau. Jurusan yang dia inginkan, boleh. Tahun kelulusan yang diinginkan. Itu semuanya dia kirimin. Dan pengiriman via JNE, Tiki, Pos, dan sebagainya. Data universitas, coba ke bawah. Data universitas. Apa aja yang dia... universitas luar negeri, universitas dalam negeri tuh. Lihat klaimnya. Hampir semua universitas, berhenti. Hampir semua universitas yang kami bisa mengurusnya. Dia sebutin kampus-kampus itu. Wow. Jadi maksudnya gini, ini masalahnya. Pertama, dia jelas ijazah palsu. Masa ijazah asli IPK-nya bisa nentuin sendiri kan nggak mungkin. Ini pasti palsu, karena atau ilegal. Kedua, dia berani buka ini di online, di laman pertama Google ketika kita ngetik jasa ijazah. Wah, gila sih. Yang ketiga, yang lebih buruknya lagi adalah bahwa dia mengklaim semua kampus-kampus ini. Makanya saya tanya, di video saya kemarin tuh saya tanya, kampus-kampus kenapa nggak nuntut ini? Ini kan diklaim. Atau jangan-jangan mereka bekerja sama juga? Ya harusnya dituntut lah yang seperti ini. Kalau memang si kampusnya merasa bukan keluaran dari dia gitu ya. Iya. Nah, kemudian ini si polisi kemana aja gitu? Ini terang-terang itu tadi nomor kontaknya ada kan di situ? Nomor kontaknya ada, alamatnya ada, apa semuanya ini. Universitasnya dicantumin semuanya. Dan sekali lagi, mereka mengklaim bahwa mereka berhak untuk menentukan ijazah, IPK-nya berapa, kelulusan tahun berapa, di kampus mana, semuanya. Dan mereka mengatakan ada daftar dari Dikti. Semuanya. Nah, begitu mudahnya bikin ijazah palsu di Indonesia sekarang. Dan ini udah marak dari 3-4 tahun yang lalu di online itu. Cuma masalahnya adalah dari 3-4 tahun yang lalu itu sampai sekarang tuh nggak ada pelaporan, nggak ada apa. Jadi ini mereka itu mengklaimnya si ijazahnya itu
ada hologramnya, ada apanya. Jadi kalau misalkan ya dipakai sama pejabat, itu emang nggak akan ketahuan itu palsu. Gini, kalau misalkan ini pokoknya gue disclaimer, betul, gue sangat mengecam keras orang-orang yang melakukan tindak penipuan, itu udah pasti pidana lah. Karena membohongi, mengatasnamakan ini apa segala macamnya. Cuma kita runut kali ya Pak ya. Runutnya gini, kalau memang misalnya nama-nama kampus yang disebutkan tadi itu berlepas karena memang kita misalnya nggak diajak kerjasama apa segala macamnya, itu kan mungkin aja terjadi kan. Saya yakin kan itu, Iya saya kan? yakin gitu. Saya yakin gitu. Oke, harusnya berarti harapannya mereka ini nuntut ke si orang-orang yang nulis seperti ini. Iyalah, ini kan dicari. Cuma kan mungkin nggak tahu kali. Ini kan ada di website tergantung pakai SEO apa enggak. Apa gimana? Makanya saya tanyakan bagaimana ceritanya mereka nggak tahu. Itu di laman pertama ngetik ijazah keluar semua yang kayak gitu. Bukan, maksudnya kayak gue nih. Ini kita ngobrol aja santai ya. Misalnya gue kemarin kita berapa kali kita kena AI ya. Oh iya. Jualan judi online. Oke, gue sama sekali bukan berarti setuju gitu kan. Oke, Ya paham, kan? paham. Pasti gue nggak setuju, udah pastilah. Cuma kayak gue nggak ngurus ya. Hampir tiap hari, bang, ini ada begini, sampai ada korban gitu loh. Maksudnya korban yang kayak untungnya bukan di gue gitu ya. Gue kena rekaman ini gitu bang. Ini begini, bener nggak ya? Oh coba ntar deh gue tanya nih kan, ini temen lu kan ya. Aduh, kalau gue lihat dari bibirnya kayaknya ini AI deh gitu-gitu kan. Macam-macam lah aduan-aduannya. Cuma karena mungkin kayak jangan-jangan kayak gue gini kayak udahlah. Gue juga susah juga nyarinya kayak begituan, ditutup 1 tumbuh 1000 gitu kan. Atau ya udahlah, udah pada pinter kali ya. Udahlah itu pada gampang penipuan kelihatan kali. Apa gimana tuh ya? Bisa jadi mungkin kampus-kampusnya kayak gitu. Sangat mungkin seperti itu, tapi ada 2 catatan di sini. Oke. Pertama, Kompas pernah iseng-iseng menyelidiki masalah ini. Kemudian dia klik nomor teleponnya. Kemudian dari pihak Kompas itu bilang gini, bisa nggak nyediain ijazah tapi dari kampus yang terkenal banget, yang gede gitu. Yang gede. Terus kata si operator yang nelpon itu, bisa, tapi kalau kampus yang gede, bolehlah kuliah di sini beberapa bulan aja. Masuk kelas. Oh, bermain bareng. Artinya kalau masuk kelas, ada orang dalam di kelas itu. Yang pertama. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang tadi tuh ngomong apa sih tadi tuh? Yang pertama tuh itu. Iya tadi kan gue bilang kan bisa aja penipuan, bisa jadi mungkin kampus-kampusnya nggak ngurusin begituan. Udahlah, orang tinggal bilang bahwa coba lihat Bu, itu kalau yang dari kita ada manis-manisnya misalnya. Kalau dari jasa lain nggak ada. Kalau dari kita ada hologramnya. Kalau dari kita ada tanda tangan ininya misalnya, kan bisa digituin. Yang kedua itu adalah kertas, ijazah, hologram, semuanya itu asli. Jadi mereka bilang maksud ijazah asli itu memang ijazahnya asli, cuman ilegal karena nggak dikeluarkan dari kampus perkuliahan. Jadi yang memproduksi ijazah ini juga adalah yang ada di kampus. Soalnya sampai kertasnya, sampai hologramnya dijamin ini sama, sampai diajukan jadi PNS, jadi polisi, jadi apa, ini keterima. Si ijazahnya jadi hologramnya benar-benar hologram milik dari kampus tersebut. Iya. Bukan kalau ngeliatin begini mah disamain, ditiru gitu, kayak uang palsu. Mungkin ada. Jadi kan di situ tuh banyak. Ini tuh banyak gitu. Ada yang tiruan, ada yang asli ijazahnya. Terus ada juga yang campuran. Jadi misalkan si kertasnya beneran tapi hologramnya tidak ada gitu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau misalkan ngeklik salah satu di sini tuh, coba mana yang lain ya, saya pengen tunjukin. Coba ke bawah. Nah ini nih, diakui baik dari universitas dan dikti. Tapi pilih sesuai dengan keinginan Anda. Apa? Dikti dong. Dikti juga diklaim biaya pengurusan ijazah bla 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 bla. Nih, S1 D3 15 juta tuh. Itu ada kan, kampus pilihan 23 juta, wilayah Indonesia semuanya ada. Fasilitas coba diklik, fasilitas ke bawah. Bisa pilih jurusan dan universitas, cepat terdaftar 100% asli. Terdaftar, transkrip nilai dikasih, legalisir dikasih, surat kelulusan dikasih, map ijazah sampai kartu mahasiswa itu dikasih juga. Ijazah dijamin resmi tuh, bisa digunakan. Jadi ini ijazahnya tuh udah yang memang bisa dipakai gitu. Yang seakan-akan kita tuh udah kuliah di sana. Tapi dia nggak perlu ikut wisuda berarti ya? Ada yang nawarin langsung wisuda,
Jadi biar difoto gitu. Ada yang tidak usah wisuda juga bisa, ada. Yang penting mah ngirim foto buat nanti ditempel di ijazahnya gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ini maksudnya gini, tadi kan kita buka laman Google yang pertama. Saya tuh buka tuh banyak. Nah itu tuh beda-beda ininya. Ada yang pakai wisuda, ada yang tidak, ada yang hanya sebagian kampus, ada yang menyatakan semua kampus bisa kita handle, dan lain-lain. Intinya adalah ini udah marak banget. Oke. Nah ini nih coba fasilitas. Nah fasilitas juga tadi dapat. Coba ke bawah lagi, ada nggak? Jasa proses ini adalah ini yang udah dikerjain, yang mereka udah kerjain. Sampai ke bawah lagi, coba ada nggak? Masih ada informasi nggak sampai ke bawah? Nah ini testimoni. Ada testimoninya dong. Alhamdulillah dong, alhamdulillah amanah dan terpercaya, buset. Ini juga paling kelihatan dia juga ya. Mungkin. Ala-ala itu nggak ada nama akun yang bisa diklik kan? Coba Ardian coba ada klik. Nggak bisa kan? Allah. Akun-akun apaan itu mah? Bintangnya 5 lagi. Nah, bikin 6 dong. Lebihin atu. Nah ini, lu tuh lihat ini. Jadi mereka kalau misalkan mereka nipu, ilegal, jahat, jelas. Itu juga harus dilaporkan. Kalau mereka benar-benar bikin ijazah, itu juga ilegal, harus dilaporin. Tapi sampai sejauh ini kita belum ada yang ngelaporin itu gitu. Jadi ijazahnya itu katanya bisa sampai dilihat di Dikti dan terdaftar ada gitu. Saya nggak tahu gimana caranya. Rata-rata kampus ya? Kalau SD, SMP, SMA? Ada, mereka nawarin ada yang SD, SD tuh 400.000 rata-rata harganya tuh. 400-500 ribu, ada yang 1 juta gitu kalau SD tuh. SMP tuh ya sekitaran 1.200.000 gitu. Paling banyak tapi rata-rata yang rame dibicarakan ini yang lo pengen menuntut keadilan ini? Enggak, saya pengen nuntut semuanya yang ijazah itu aja. Enggak, yang paling banyak. Yang paling banyak di berita, yang paling banyak laporan, yang paling banyak di website itu rata-rata? S1 ke atas. Oh. S1 ke atas. Karena bahkan ada S3 yang gelar doktor, ijazahnya palsu atau ijazahnya asli tapi disertasinya palsu. Disertasinya plagiat misalkan. Aduh. Jadi kalau misalkan gini nih, ini gampangnya gini nih. Cari disertasi pejabat. Cari, mungkin masih ada PDF-nya atau Word-nya, syukur gitu ya, PDF-nya. Itu kemudian kita blok, kita masukin ke Google Translate misalkan. Coba cari misalkan ke bahasa udah jadi ganti judulnya jadi bahasa Inggris misalkan. Coba cari di internet, ada nggak? Kan kalau di Google Search tuh kalau misalkan kita ngetik kalimat kelihatan semua. Coba itu yang disarankan. Coba itu banyak yang akhirnya terbukti bahwa ini adalah dari Italia, dari Hongaria. Jadi disertasinya itu ya yang dari luar negeri semua, yang kita effort banget untuk nyari gitu ke sana gitu kan, bahasanya juga lain, apa-apa juga lain, tapi di situ ada gitu. Jadi pendidikan kita itu memang sejak awal penuh dengan korup gitu. Oknum. Iya, penuh dengan korup gitu. Ya bolehlah dikatakan oknum gitu. Iya memang oknum kan? Iya. Nah, masa semua orang-orang yang di pemerintahan? Enggak. Yang dimaksud dengan oknum itu kan artinya pribadi kan. Jadi ada pribadi-pribadi di situ. Ya memang ada pejabat-pejabat di kita tuh ada yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, Menteri Pendidikan kita dari zaman Bung Karno sampai Pak Prabowo tahu nggak ya ada kayak beginian? Dari zaman Pak Anies sama di zamannya tahun 2016 2015 itu pernah diadain dikejar-kejar gitu, yang bikin ijazah palsu itu pejabatnya yang kena itu hampir 200 pejabat tinggi. Oke. Pejabat tinggi yang ijazahnya palsu di tahun itu tuh 160 170 sekianan lah. Berarti pas Pak Anies Baswedan menjabat menjadi Menteri Pendidikan itu sudah menangkap gitu maksudnya? Apa gimana sudah sih? Mengetahui dan menunjuk, bahkan ini bukan Pak Anies, saya lupa nama siapa di tahun 2016 tuh, 2015 tuh yang Kementerian Pendidikan Tingginya tuh. Saya lupa, nanti dicari lah. Karena itu, iya benar, Pak Anies kan 2000 dia cuma berapa tahun ya? Bentar, setahun 2 tahun doang. Iya. Pak Nadiem tahu nggak? Ya saya yakin sih tahu mereka tuh. Saya yakin nggak mungkin lah ini nggak tahu kayak gini tuh, ijazah palsu tuh udah ada di mana-mana gitu. Bahkan ada rektor yang diberhentikan, bukan satu rektor, beberapa rektor yang diberhentikan itu gara-gara ijazahnya palsu. Ini mau jadi apa negara kita nih kalau sektor pendidikannya begini ya? Nggak, maksud gue kan jadi yang ngisi di mana ya? Di
kursi-kursi pemerintahan, di Iya. kursi-kursi wakil rakyat, Iya. oknum-oknum kayak begini kan kalau ulahnya kayak di berita coba lihat. Berkas anggota DPRD Lampung Selatan tersangka ijazah palsu Nah. segera dilimpahkan ke kejaksaan. Soalnya yang di iklan yang tadi itu aman untuk nyalon jadi cabu, Wah, gila. aman untuk nyalon jadi gubernur, itu disebutin di iklan di situ. Berarti kalau gue tangkap berapa banyak orang-orang yang ngakunya dia pinter, cerdas, lulusan ini, lulusan itu, akhirnya bisa dipakai buat nyalon, maju, ya kan, cabub, cawali kota, cagup, capres misalnya. Iya. Oknum-oknum ini ternyata bisa jadi di belakang sana tuh ijazahnya ijazah palsu. Pernah ketemu sama pejabat berapa orang? Ya nggak ngitung bro. Banyak lah ya. Ya banyak. Berapa banyak di antara mereka yang pas kita tanya mereka tuh jadi belah-belah gitu. Malah gak ngerti apa-apa gitu. Pernah ketemu kayak gitu kan? Banyak lah. Saya aja banyak. Iya, iya. Ada lagi namanya di kepala. Oke, lanjut. Iya, jadi tapi gini nih ya, sebenarnya. Oknum. Sistem pendidikan kita itu bermasalah dalam banyak hal yang menyebabkan di setiap lini dari sistem pendidikan kita itu ada rekayasanya, ada manipulasinya, ada kedustaan dan kemunafikannya di setiap jenjang. Itu mulainya itu dari situ. Jadi misalkan gini, waktu kita sekolah, kita studi tour. Studi tournya itu penuh kecurangan di situ. Dimulai dari hal yang sepele seperti itu. Jadi gini, studi tour bayar untuk ininya berapa misalkan ya. Misalkan per orangnya bayarnya 1,5 juta gitu ya. Nah, siswa tetap bayar 1,5 juta, tapi sebenarnya travel itu dikasihnya hanya 700.000. Itulah yang menyebabkan banyak sekali studi tour itu kecelakaan. Karena apa? Karena bisnya dipilih yang paling jelek, kemudian sopirnya dipilih yang paling murah. Satu lagi, Misalkan. Allah nggak ridho. Iya, Ya dan misalnya kan, iya, ya meskipun udah takdir qadarullah ya, tapi dengan sesuatu yang jalannya mungkin tidak jujur, iya. haram misalnya. Ya itu jelas haram lah. Lah iya kan? Atau misalkan gini, penyimpangan misalkan di dunia pendidikan. Bisa dibilang kepala sekolah di Indonesia itu sangat besar potensinya untuk korup, atau kecil kemungkinan dari dia untuk bisa lepas dari jeratan korupsi. Masa sih? Contoh sederhananya gini. Kalau misalkan saya mau jadi kepala sekolah, nah kepala sekolah itu nanti kejar-kejaran nyari jadi kepala sekolah di sekolah favorit misalkan. Kalau yang negeri ya, di sekolah favorit. Kalau sudah masuk ke sekolah yang favorit itu, dia tuh harus nyuap. Pada umumnya, tidak selalu ya, tapi sering kali dia harus nyuap. Jadi untuk jadi kepala sekolah di sekolah favorit. Kenapa? Karena sudah jadi di kelas sekolah favorit itu akan ada 80-100 anak setiap tahun yang masuk ke situ itu gak layak secara nilai. Tapi masuk lewat jalur bawah meja. Itu banyak. Kenapa seperti itu? Kan kalau sekolah favorit itu image-nya bagus. Jadi orang-orang tajir, para pejabat yang segala rupa yang seperti itu pengen masukin anak ke situ. Tapi anaknya nilainya sebenarnya jelek. Dong, tukang bolos, gak jelas, tukang tawuran, apa segala rupa. Nah, tapi kalau misalkan bayar ke situ, ke sekolah favorit bisa, itu harganya 80 juta, harganya 40 juta, dan sebagainya tergantung sekolah favoritnya. Per tahunnya, itu kepala sekolah dari suap masukin anak ke situ aja, itu bisa sampai 2-3 miliar. Per tahunnya. Dari situ aja. Nah, itulah sebabnya banyak sekolah favorit, kalau siapa yang mau jadi kepala sekolah di sini, itu rebutan sampai suap-suapan. Karena untuk 1 tahun aja mereka dapat beberapa miliar, terus nanti studi tour mereka dapat lagi, kemudian nanti wartawan ada yang apa dapat lagi, apa segala rupa dapat lagi. Dan di sekolah favorit itu enak banget. Karena apa? Kan anak-anak yang masuk ke sana tuh harus yang pinter-pinter. Jadi si gurunya mau ngajar bagus atau enggak pun gak masalah, karena outputnya pasti bagus karena anak-anaknya udah pinter. Sesudah itu si anak-anaknya dilombain ke sana ke sini, menang. Kalau dapat pialanya disimpan di sekolah. Jadi image sekolahnya menjadi lebih besar lagi. Oh iya. Ya kan gitu kan. Nah, terus aja seperti itu. Jadi akhirnya sekolah menjadi semakin favorit, permintaan untuk masuk ke sana menjadi semakin banyak, harga untuk menjadi kepala sekolah menjadi lebih mahal suapnya. Wah, gila. Itu saya bilang gak banget ya berarti. Iya, gak semua seperti itu. Saya harus bersih-bersih nih. Gak semuanya seperti itu oknum. Tapi silahkan dicek. Itu udah. Jadi saya dulu sekolah di sekolah negeri.
Nah, sekolah negeri itu sering jadi batu loncatan karena di situ kan dulu mah pakai sistem NEM gitu ya. Masuk ke sini tuh harus NEM. Nah, sekolah negeri tempat saya tuh di pinggiran, jadi peminatnya dikit, jadi passing grade-nya juga kecil. Tapi banyak masuk ke situ, pas kelas 2 turun 2 kelas hilang. Kenapa? Karena jadi misalkan ya, awalnya tuh yang keterima tuh untuk 10 kelas. Satu kelas tuh 40 orang katakanlah ya, zaman dulu. Pas naik kelas 2, jadi tinggal sisa 8 kelas. Karena apa? Karena yang 2 kelas itu pindah ke sekolah yang lebih favorit. Jadi ini hanya jadi batu loncatan aja. Iya kan kadang kan dia mungkin dulu sistemnya regional ya, zona ya. Nah, enggak dulu ada zona. Bukan. Oh iya. Ini ilustrasi yang lain. Ya kan contoh lain. Kalau mau lebih cepat keterima di SMA Negeri Jakarta, dia mungkin harus yang tadinya dari SMP Jakarta menjadi prioritas. Dulu cerita dulu. Oh bukan. Ada begitu bro. Bukan gitu. Ada ya, juga itu gitu. yang kemarin. Tapi yang saya maksud itu gini, mekanismenya tuh gini. Setiap sekolah itu sekolah negeri ya, untuk masuk ke situ tuh harus ada nilai tertentu. Misalkan sekolah yang agak pinggiran nilai 30 minimal udah masuk. Ya kan kalau sekarang kan karena dia favorit jadinya segini atas lagi gitu kan. Nah, dulu sekolah negeri itu kan sangat-sangat digandrungi. Jadi kalau misalkan kita masuk ke swasta, gak bisa masuk ke negeri yang favorit yang apa itu karena nilainya beda jauh. Iya. Itu kan? Itu sempat kayak gitu tuh dulu tuh. Iya betul. Nah, makanya masuk dulu ke sekolah negeri yang paling dianggap murah. Jadi ntar untuk gampang buat pindah ke favorit. Iya. Dan dulu kayak gitu bro. Gue pelaku ya? Bukan. Gue pernah dengar cerita di sebuah SMA negeri di Jakarta Selatan favorit. Nah dia ini ada yang dari Tangerang, sekolahnya swasta. Jadi anggaplah nilai bagus berapa rata-rata? 8 misalnya. Nilai 8-nya dia diadu sama nilai 8-nya yang dari Jakarta itu sendiri, itu beda maksudnya. Ngerti gak? Maknanya beda. Ngerti. Jadi dia tuh 8-nya tuh jadi kayak terakhir dulu nih, karena dia bukan Jakarta, misalnya Tangerang Selatan gitu. Nanti dia bisa turun. Ada yang masuk lagi Jakarta lagi, turun lagi, makanya dia gak keterima. Dulu sistemnya begitu. Di tahun 2003, 2004. Kita seangkatan gak sih? Jangan-jangan. Lu kelahiran berapa? Gue lulus SMA tahun 2007. Wah, tuan saya. Saya tahun lulus ini SMA tahun 2003. Gue kelas 1, ente kelas 3. Gitu gak sih? Enggak lah, beda 5 tahun, 6 tahun. Enggak tahu. 4 tahun, beda 4 tahun. SMA di Bandung? Bandung. Kalau SMA rata-rata asli gitu? Rata-rata asli. Karena gak ada kepentingan untuk misalkan jadi pejabat, jadi PNS gitu kan. Ya, kepentingannya kecil. Tapi kalau misalkan S1, S2, S3, itu kalau misalkan kita ngambil jadi gelar doktor, jadi apa, itu kan itu ya ke instansi manapun kita ininya lebih gede kan. Tapi Ibu Susi Pujastuti nggak perlu ini ijazah beliau. Maksudnya nggak harus kali dimasukin masuk ke pasti buat jadi pejabat misalnya ijazah palsu kan mestinya bisa buat yang lain gitu loh bro. Iya memang bisa buat yang lain-lain. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kasusnya seperti Ibu Puji, bagus lah. Iya maksudnya itu. Bagus. Berarti apa adanya aja. Apa adanya aja. Jadi jangan pakai ini oknum-oknum pejabat mau masuk mau nyalonin apa segala macamnya buat kepilih jadi apalah di eksekutif atau legislatif gitu ya. Tapi harus malsu-malsu. Kenapa sih Anda meragukan skill Anda? Lo bener dong. Maksudnya pemerintah kita cukup fair juga kok kalau memang misalnya ada lulusan SMA, Bu Susi Pujastuti lulusan SMA, SMP sih gue lupa deh. Apa SMP kayaknya. Iya kan SMP malah. Iya enggak Bu, maaf kalau salah Ibu. Salam hormat dari saya Bu sama Pak Guru Gembul. Iya maksudnya dalam hal ini kita justru apresiasi. Fair gitu. Kenapa? Coba. Kalau kasus begitu kenapa mereka bela-belain? Jadi kan gini nih. Karena learningnya nggak dapat, skillnya nggak terpenuhi, makanya mereka nggak pede, mereka jadinya maju dengan cara ijazah palsu. Betul sekali. Jadi karena mereka tidak punya kompetensi. Dan untuk bisa menunjukkan kompetensi kan pakai 2 cara kan. Yang pertama ya tunjukkan aja kompetensi di dunia ini. Saya berkompetensi di dunia komputer. Ya tunjukin aja kan keahliannya di komputer. Tapi kalau misalkan ada juga yang nggak usah tunjukkan mana ijazahnya dari sekolah tinggi komputer misalkan. Kan ada 2 cara yang seperti itu kan. Tunjukin dokumennya atau tunjukin langsung skillnya. Di Indonesia lebih banyak HRD yang minta nunjukin dokumennya daripada nunjukin skillnya kan. Di Indonesia kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan ngelamar kerja bukan disuruh ayo praktek, tapi lihat dulu ijazahnya dari universitas mana, IPK-nya berapa. IPK-nya palsu, universitasnya palsu juga ya diterima-terima aja. Yang penting ijazahnya gitu. Itu kan banyak di sini. Jadi mau jadi pejabat gini nih, sistem pendidikan kita tuh yang saya bilang tadi itu bermasalah. Contohnya bermasalahnya tuh kayak gini nih. Anak-anak di zaman sekarang SMA, kuliah
Kalau dia presentasi, dia baca teks. Teksnya bukan dia yang ngetik, tapi dia searching copas dari Google. Tulis masukin ke situ. Jadi di mana effort untuk berpikirnya hampir tidak ada. Jadi kalau misalkan seperti itu, ketika dia dipaksa untuk bikin skripsi, itu mereka sangat-sangat kesulitan, bisa sampai bertahun-tahun. Orang presentasi aja masih baca, artinya apa? Gak ada kemampuan otak itu untuk bisa ini. Nah, akhirnya apa? Joki banyak yang palsu, ijazah banyak yang palsu. Joki itu sekarang juga terbuka, dijual di pinggir-pinggir jalan, dijual di ini. Bikin jasa, bikin skripsi dan tugas kuliah, kecek lagi di Google, di internet. Itu banyak banget. Mau dibikinin bikin tugas UTS misalkan itu harganya 1 juta. Kalau bikin skripsi, bikin disertasi, bikin tesis itu puluhan juta. Tapi ada, dan ya terbuka mereka tuh semuanya. Jadi kemunafikan di dunia pendidikan tuh segitunya. Nah, ini berat juga ya kerja Bapak Menteri Pendidikan kita nih. Kita tuh jadi akhirnya gak bisa memisahkan mana yang benar, mana yang enggak gitu. Tapi kalau misalkan yang beneran, ya itu gak akan dijual di situ lah. Ya pasti yang beneran itu yang ngobrol langsung sama dosennya. Coba makanya klik Joki skripsi tesis dibuka dong 1 juta. Ya Allah, 1.750.000 ya. Aduh ya Allah. Joki skripsi 4 sekarang juta. gini Pak Guru Gembul, ini menarik ya. Kalau kita benahinnya dari bawah gimana? Kan kalau dari atas kan istilahnya ditutup satu, dibuka lagi. Ya kan? Ditutup judul yang ini, buka lagi. Meskipun kita harus tetap berusaha gitu, berikhtiar ya. Kalau dengan adanya tayangan-tayangan media seperti ini, kita edukasi yang bawahnya. Maksudnya, iya kita bilang bahwa ini ya pentingnya kita lah, channel-channel kita ini nih, semualah ya. Kita berkontribusi bahwa ya mungkin lewat ancaman pidana, mungkin lewat ini gitu. Biar maksud gue ditutup sumbernya gitu loh. Maksudnya kan hulu ke hilir kan, hulunya ini orang-orang ini coba mungkin apakah pemerintah tuh kasih kayak semacam apa ya, kayak ganjaran atau mungkin hukumannya sekian atau apapun itu caranya lah, sehingga mereka juga jadinya ngerti, teredukasi, bla 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 bla, sehingga mereka pada nggak laku nih, pada rugi ntar nih kalau nggak ada orderan gitu. Kebalik, mereka ada tuh karena yang order banyak banget. Iya makanya kita harus edukasinya ke situ. Nah, biar si pengorder ini, oknum-oknum ini sadar. Nah caranya gimana? Saya punya solusi yang lebih praktis. Kasih solusi yang lebih praktis. Iya dong, makanya saya ngundang Anda di sini. Gini, di antara semua itu mereka pasang nama, pasang nomor kontak yang bisa dihubungi. Mereka pasang alamat kantor mereka. Mereka punya ya situs ini, punya web ini. Mereka punya. Jadi kalau misalkan penegak hukum mau, mereka bisa langsung nelpon ke mereka. Kalau misalkan kita buktikan sekarang di handphone, salah satunya telepon aja mereka. Bikin baru lagi? Enggak. Misalkan ditutup bikin baru lagi, beli nomor lagi? Enggak gini nih. Oke. Susah juga ya? Enggak gini. Mesti edukasi dari bawahnya, maksud gue Pak Guru. Bedanya gini nih, kalau misalkan judul ya. Judul itu kan pada kabur ke Kamboja. Kita nyarinya susah. Lah, ini nomor kontaknya ada. Tanyain, gini. Dijebak. Nah, misal ya. Pura-pura order. Langsung tangkap, publikasikan bahwa yang seperti ini terlarang bla 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 bla. Tampilkan di media, viralkan di mana-mana. Mereka akan nyungsep 2-3 tahun hilang. Nanti muncul lagi, lakukan hal yang sama lagi. Kan mereka terbuka gini. Jadi setidaknya kayak gini nah. Kayak misalkan, saya mohon maaf ya, konten pornografi. Susah kan dihapusnya, itu susah banget kan? Tapi 1-2 aja kerjasama sama Twitter yang gini-gini hapus misalkan, atau 1-2, maka mereka akan menjadi lebih sembunyi-sembunyi dan lebih susah diakses sama anak kecil. Kan lebih susah sekarang, lebih susah diakses kan. Nah, jadi tujuannya itu. Nah sekarang ini ya ampun, ini terbuka di laman pertama Google itu. Coba nomornya berapa tadi? Coba telepon pakai nomornya Rapli. Biasanya mintanya di WA doang, tapi coba aja. Oh gitu. Nggak apa-apa, kita langsung investigasi aja. WA tuh. Tuh, WA. Coba aja. WA, lihat profile picture-nya atau apalah. Atau jangan-jangan. Enggak. Gue pengen ngetes funnelingnya. Kalau di marketing kan ada funnelingnya. Dia akan ngomong apa diarahinnya kemana. Nggak apa-apa, nih channel pertama yang kita akan investigasi. Tuh, berminat. Ini terbuka di umum ya. Tapi kita disclaimer dulu. Maksudnya, kita belum nuduh dulu nih. Iya, jangan nuduh dulu. Konfirmasi dulu. Disclaimer aja dulu. Maksudnya ke teman-teman semua ngelihat kita nggak boleh. Iya, nggak boleh langsung bilang kamu pelaku gitu kan. Enggak. Nah, makanya kita dari disclaimer ini kita coba pengen tahu ini kayak gimana sih tuh. 089 tuh, inisial namanya WA tuh. Wawan. Oh sorry.
Sorry. Tuh, coba lihat. Apa? Dikti. Asik. Pakai nama Dikti. Ya makanya saya bingung ini. Emang Dikti bener-bener ngasih yang IPK-nya milih sendiri. Fotonya pakai dasi lagi ngurus berkas, mantap. Bisa aja Bapak. Wawan Abdurrahman, WA itu Mustad tuh, bukan ya? Oh bener, Wawan Abdurrahman ya? Enggak tahu, WA itu inisialnya. Oh WhatsApp, sorry. Dari tadi baru nyadar dong. Enggak tahu deh. Namanya juga Sri Mulat. Asik, ada deskripsinya. Amatilah dengan seksama serta analisa dengan logika sebelum memutuskan. Jasa Ijazah Indonesia dengan senang hati memberi layanan jaminan bebas penipuan online. Sehingga dipastikan transaksi aman bersama kami adalah nyata. Jalan Rungkut Industri, Surabaya, Jawa Timur. Wow. Keren. Iya lu, gue iklanin lu ya. Kan udah kita bilang bahwa hati-hati nih penipuan gitu kan. Ya. Solusisukses.com. Woi, ada websitenya. Astagfirullahaladzim. Tapi dia ngomong ijazah palsu ya? Dia bilangnya ijazah resmi dan ijazah ya, masa? Ini gimana cara kontaknya? Coba WA aja. Centang 1 2 tuh. 2. Berarti aktif. Hah? Ya walaupun belum dibuka tapi aktif berarti kan nomornya. Ajak video call kali. Oh, videonya nggak bisa nih, ditutup di videonya. Fiturnya. Tuh kan langsung nelpon doang. Bisanya. Gitu. Udah. Slow respon, gimana mau laku lu? coba sini. Nggak mau dia. Nggak balas dia. Udah. Mau pancing apa lagi? Soalnya ada jangan ngomong saya guru gembul, jangan gitu. Enggak. Ntar dia ngindar. Saya ngomong Deddy Kobuzer. Nggak usah. Ngebuang nama orang. Parah. Saya Deddy Kobuzer. Om Ded, gue ngadu loh sama om gue loh. Jangan diajakin ribut Pak Guru. Enggak, tapi ini nggak nyala. Coba lihat. Belum ada kontak. Dia tahu kali ya. Jangan-jangan dia lagi nonton live nih. Emang ini live? Apa benar ini yang bisa bantu soal ijazah? Saja Intel. Pura-pura dia. Tuh ya. Nanti kalau dia sekali lagi ya, di sini tuh kita tuh gak susah banget ngebedain mana yang benar-benar kayak yang joki tadi tuh, mana yang benar-benar ngasih bimbingan, mana yang ngasih joki. Itu tuh kita susah, tapi ketutup semuanya tuh sama yang palsu-palsu. Yang ijazah ini sebenarnya ada mekanisme tertentu di mana kita bisa dapat ijazah. Ada, misalkan kuliahnya sepotong apa segala rupa, tapi kita menghasilkan karya dan sebagainya. Oh ada itu namanya RPL. Iya ada. Ada. Yang kayak gitu tuh ada. Nah tapi kalau itu sering ketukar dengan yang palsu-palsu semacam kayak gini tuh. Betul. Jadi ini dimanfaatkan, ini atas namanya begini, ini atas namanya begini ya. Ini ada proyek atau ini ada ini tapi tampilin aja gitu. Jadi karya gitu, biar lulus. Itu juga ada yang kayak gitu. Itu dia tuh. Atau mungkin dibalik nih, jangan sampai kampus-kampus, ini tenang nih kita lagi bela nih ya, kampus-kampus yang bener, yang lurus, yang punya program-program kayak begitu. Iya. Misalnya kan ada di Binus Online tuh, kemarin dia sempat ngobrol, dia ngasih tahu tentang RPL gitu ya. RPL itu kan dia bisa untuk orang-orang yang memang sudah banyak pengalamannya, sudah bisa membangun perusahaan, udah bisa ngelola 30 karyawan ke atas, itu ngapain lagi kan? Istilahnya dia kan kuliah kan udah bisa. Justru kan orang pengen kuliah ini biar tujuannya punya perusahaan. Lah kalau udah punya perusahaan, udah bisa ngelola 30, 50, 100 karyawan gimana ya kan? Makanya ada beberapa kampus-kampus yang memang ngasih fasilitas terbaik tuh. Makanya salah satunya adalah Binus Online. Ada iklannya di sini. Kemarin gue kenal sama rektornya. Iya kan? Prof Har. Jadi kayak Ibu Puji yang tadi itu jadi menteri gitu kan? Ibu Puji. Ibu Susi. Ibu Susi kok Ibu Puji. Ibu Susi itu kan Ibu udah Susi jadi menteri. Pujastuti. Ya, jadi gimana Ibu Tuti? Kalau dia pengen dapat ijazah SMA kayaknya kasih aja dia, atau misalkan kuliah juga kasih. Karena dia kontribusinya udah jelas gitu kan, apa-apanya udah jelas gitu. Nah, ini ketuker sama yang pemalsu-pemalsu yang kayak gini tuh. Bayangin kalau misalkan nanti ngelamar jadi perusahaan gitu, lihat perusahaannya IPK-nya 35. Oh iya. Saya lupa ngecek. Ini perusahaan kan kasih solusi. Lupa ngecek Tiara Rafli sama Delvia lagi. Ya udahlah. Enggak, kalau gitu mereka mah wajah mereka yang penuh kepalsuan. Ya, lebih parah lagi ya. Lebih parah. Ya. Nggak, mereka orang-orang baik lah. Kalau ada nggak sih? Mereka orang-orang baik kalau di depan saya.
Oh gitu ya. Gitu. Pokoknya siapapun itu yang bertugas, misalnya dijalankan di sebuah perusahaan. Oke. Misalnya ada bos melihat karyawannya fraud, bermasalah. Harus berani, kamu turun. Gitu. Kalau bosnya nggak berani, nggak becus, bosnya harus siap diturunkan. Iya, ya harusnya memang Harus begitu, makanya. Jadi pokoknya harus gentle nih. Nah, dalam hal ini adalah rektor, oknum-oknum yang bermasalah, ya kan? Ya itu kalau memang misalnya kedapatan sama pemerintah apa segala macamnya, copot Pak rektornya. Ya masa begitu kerjaannya? Kita ada beberapa rektor yang dicopot tuh gara-gara ya soal ijazah dan karya ilmiah yang palsu tuh. Ya banyak di Indonesia tuh yang kayak gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya Pak Guru Gembul berkontribusi pada bangsa untuk memberantas kayak begini. Tapi apa kalau di kalangan guru-guru nih? Nah, Anda sebagai guru nih. Ya, gimana respon dari begini-begini? Ya, Anda ini kan pahlawan tanpa tanda jasa. Ya kan guru yang betul-betul mengabdi pada siswa dan bangsa dan negara yang gajinya kan Masya Allah tabarakallah. Ya itu gajinya segitu. Berapa sih gaji? Apa? Gaji ente berapa sih? Ya rahasia lah, tapi nggak sampai sejuta. Jangan bercanda. Serius. Jangan bercanda. Masa nggak nyampe sejuta Pak Guru? Cek aja, balik lagi ke Google, guru honor berapa gajinya coba? Berapa gaji guru honor? 300.000 hingga 1,5 juta. Tuh kan 300.000 ada. Saya nggak kebagian yang 1,5 juta itu. Enggak. Coba lihat. Nggak usah jujur-jujur amat. Coba lihat ke bawah lagi nih, berapa? Coba lihat. Mungkin ini ada salah satu ininya nggak? Sebabnya. Karena ada sebab akibat nih. Maksudnya kan mungkin gara-gara maaf ya, gaji guru aduh. Ayolah Pak, maksudnya gaji guru ini kan masa segitu ya. Siapalah bapak-bapak yang menjadi PIC lah, saya nggak tahu lah bapak-bapak mungkin di luaran sana. Tuh nih. Kemendikdasmen guru honor non sertifikat dapat insentif 500.000. Maksudnya apa dapat insentif? Karena sebelumnya nggak sampai segitu. Gitu. Makanya rata-rata mereka bermain ya. Oknum-oknum ini karena udah gerah digajinya cuma 300.000, 500.000. Oknum ya nggak kuat, terima suap diambil. Dari mana lagi dapat duitnya? Iyalah. Berarti kan muaranya itu, hulunya itu kan? Iya. Pangkalnya, sumbernya itu. Coba kalau mungkin gaji guru tuh dinaikin. Teman saya tuh guru honorer di Garut, dia ngebakar sekolahnya sendiri gara-gara gajinya 200.000, 2 tahun gak dibayar. Itu. Cuma emang haruskah dengan cara membakar? Ya saya nggak membenarkan aksinya, cuman maksudnya ya guru honor tuh ada yang sampai 2 tahun gak dibayar gitu. Udah gajinya kecil juga nggak di. Itu siapa yang biasanya bayar? Berarti oknum kepala sekolahnya? Ya, kan nggak bisa semua sekolah disamaratakan Pak Guru. Iya, tuh guru bakar SMP di Garut tuh gara-gara gaji 2 tahun tuh kan. Ya itulah guru tuh, kasihan udah tua kayak gitu kan. Mana dikasih baju tahanan kayak gitu, tangan diborgol, di masker. Coba yang koruptor, dadah-dadah di depan kamera. Ini ya, kayak gitu. 6,5 tahun lagi. Iya, dan potong masa tahanan revisi. Aduh. Ya begitulah, mudah-mudahan nanti ke depannya jadi lebih baik lagi nih ya. Amin. Dan lain sebagainya tuh. Butuh modal kawin, mantan guru honorer di Garut bakar sekolah. Tuh dia gaji 2 tahun tuh 6 juta tuh 2 tahun. Ya Allah. Jadi setahun 3 juta. Setahun ya 3 juta dibagi 12 bulan. Iya. Ya, segitu. Tapi seru juga sih kalau kita ngundang siapa ya? Misalnya kampus-kampus yang namanya dicatut di sini nih. Ya, maksudnya dia klarifikasi. Bareng sama ente juga. Ayo. Iya kan? Jadi maksudnya ini sebenarnya apa sih? Maksudnya kalau coba saya ngundang buat para rektor di seluruh Indonesia, seluruh kampus manapun. Ini ngundang secara baik loh ya, positif kita nggak nuduh. Iya, makanya. Kita justru menganggap mereka itu korban. Nah, kalau Anda ngerasa korban, ini buka nih sekarang nih. Ini bagus nih. Dari Pak Guru Gembul nih. Mungkin selama ini Anda nggak ngecek Google, betul nggak? Mungkin selama ini Anda nggak ngecek sosial media apa segala macam. Ternyata kampus Anda namanya dicatut. Hampir semua universitas kami bisa mengurusnya ijazah resmi tuh. Iya, kan dibilangnya begitu kan? Iya, IPK-nya bebas. Nah, berarti kalau nama perusahaan Anda, nama kampus Anda, nih rektornya langsung deh muncul di sana dan Anda tidak merasa bekerja sama atau apalagi mungkin berkolaborasi, coba komen di bawah atau DM saya.
Kalau misalnya private apa segala macam atau DM Pak Guru Gembul, Iya, bilang siap. saya siap hadir dikasih solusi. Kita pengen ngebenahin pendidikan di Indonesia. Iya. Ya kan? Nah, duduk di sini sepertinya apa sih Pak kronologinya Pak? Kita mau tahu, kita mau dengar. Misalnya jangan-jangan kan, iya saya nggak terima nih, itu kampus saya tuh, misalnya gitu kan? Pernah ada nggak begini? Iya, pernah ada yang lapor katanya ngaku-ngaku. Nah, gimana Anda solusinya? Selama ini Anda diam saja kah? Iya. Atau apa nih? Reaktif kah? Iya, kan? Tolonglah Pak Rektor dan lain-lain yang ngecek Google aja. Iya sih ya. Ya, soalnya mereka tuh kebanyakan ngecek jurnal. Jurnal internasional pula. Jadi iya, keren kan? Iya, ya karena mereka akademisi kan. Selain juga birokrat misalkan, ya mereka juga akademisi. Ya gitu aja kali ya. Please, sehingga ayo kumpul. kita selesaikan ini. Pengen tahu, soalnya kan kalau Anda ngerasa aman-aman aja, jangan-jangan lo ya. Taunya Anda juga bermain, oknum juga nih jangan-jangan Anda. Iya. Boleh deh, seru sih. Siapa lagi kita dudukin bareng-bareng, ramein aja sekalian. Iya. Ya kan? Ayo. Ada rektor, ada Pak Guru Gembul, Menteri Pendidikan. Iya kan? Iya. Maksudnya, ya pokoknya semua lah. Ya pokoknya harus kita tegakkan pendidikan di negeri ini. Gas. Keren. Ada lagi Pak Guru Gembul yang mau disampaikan? Enggak sih, kita nunggu yang itu aja. Nunggu yang klarifikasi itu. Kita Sekali coba lagi ya, kita tidak menempatkan bapak-bapak itu sebagai pihak tertuduh yang Iya. harus diinterogasi. Enggak, kita cuman podcast. Kita cuman pengen menegaskan bahwa ada kampus-kampus yang dijadikan sebagai alat rekayasa atau dijadikan sebagai komoditas untuk menipu orang atau misalkan untuk bikin hal-hal yang ilegal, yang menentang hukum. Nah ini kampus-kampus ini dicatut tuh Mas Muhammadiyah. Muhammadiyah kan punya reputasi baik lah. Iya lagi. Di Ponorogo reputasinya baik, itu UNJ, UNJ ada dong. Iya. UI ada UI tuh, ada UI. UI tuh BINUS juga ada tuh. Oh iya itu. Trisakti. Iya, maksudnya jangan-jangan mereka juga jadi korban. Ya jelas lah. Iya kan? Iyalah. Iya, maksudnya kayak dimunculin namanya kayak gini kan justru bareng-bareng. Kalau perlu semua rektor dari berapa tuh hitung tuh? Ada 30 kali ya. 30 ngumpul semua. Di luar kita syuting. Kalau perlu sewa GBK, ayo, berani gue. Oh, gila. Kita kumpul semuanya. Lah kita gerak dong, namanya diginiin. Iya. Iya kan? Ya, kasih kan arahan Pak Menteri Pendidikan, ya kan? Iya. Makanya begitu-begitu kita kumpul bareng lah, ya. Siapa ya? Nanti insya Allah ya. Ayo. Coba komen di bawah kira-kira siapa nih kira-kira. Atau mungkin lu sebagai mahasiswanya. Nah? Kalau ngobrol sama mahasiswanya, enggak, mahasiswa kampus-kampus ini. Lah kan malu juga dia pasti. Galak, mahasiswa-mahasiswanya nggak terlalu relate lah. Ini rektornya atau dekannya atau perwakilan dari institusi sekolah tingginya yang harus kita ajak diskusi. Kan kasihan juga mereka kan selama ini nama saya dicatut tapi saya nggak ketemu. Ya kayak tadi aja, selama ini ternyata muka saya dirubah jadi AI untuk iklan judol gitu kan. Iya. Ya banyak kemungkinan mereka juga nggak ngeh gitu pada bagian ini tuh. Oke, mantap. Kita nanti bahas lagi. Kita tunggu reaksi dari teman-teman dulu aja. Yeah. Baru nanti kalau udah rame komennya, ada yang reaktif dari salah satu rektor, DM saya Pak. Nanti kita coba fasilitasi di sini, kita ngobrol. Sebenarnya ada apa sih? Jangan mereka juga korban, siapa tahu mereka juga bisa bersuara. Iya. Atau mungkin mereka tahu, udah kami pernah tuntut, udah kami pernah begini, tapi mungkin penanganannya lambat apa segala macam. Kita kan juga nggak tahu. Iya, betul. Nah, jadi ternyata kita tahu nih ujung-ujungnya. Oh, mentoknya di sini. Iya, semoga aja kita bisa kasih solusi. Mantap, Pak Guru Gembul. Sampai bertemu lagi. Dia lagi banyak di podcast, dia kemana-mana nih. Kita kasih solusi.